Ya, mulai hari ini KPU DKI membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. Masa pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 23 September 2016 mendatang. Kandidat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur harus melengkapi sejumlah syarat administrasi. Antara lain adalah surat dukungan dari partai politik, pendukung pasangan bakal calon. Sementara itu sejumlah dokumen juga harus dilengkapi oleh kandidat, termasuk surat pernyataan cuti selama masa kampanye bagi calon petahana. Mahkamah Konstitusi memutuskan keputusan yang berbeda dengan peraturan KPU, pasti KPU akan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kalau kemudian ada putusan MK, juga pasti akan ada perubahan peraturan KPU yang antara lain terkait dengan tentang syarat keharusan untuk melaksanakan cuti. Tetapi sepanjang keputusan Mahkamah Konstitusi belum ada, maka KPU akan tetap melaksanakan ketentuan di dalam pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2006, di mana gubernur petahana itu harus cuti. Begitu. Kita akan ke kantor KPU DKI Jakarta. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Rama Aryadi. Langsung saja kita sapa Rama. Selamat pagi, pukul berapa pasangan Ahok Jarot mendaftar ke KPU? Ya, selamat pagi Anissa dan Sheryl. Rencananya, menurut informasi yang kami peroleh dari KPUD sendiri, rencananya nanti pada pukul 12 pasangan calon Ahok dan Jarot Saiful Hidayat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beserta 3 partai pengusung lainnya akan berangkat dari DPP Partai PDIP dan akan tiba di KPUD DKI Jakarta di Salemba rencananya pada pukul 1 siang nanti. Hingga saat ini pukul 10 masih belum ada pasangan calon lain yang mendaftar. Persiapan masih terus dilakukan di KPUD sendiri. Seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah ruangan di mana nanti pasangan-pasangan calon dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan mendaftarkan dirinya, dan rencananya ini akan terus dibuka dari tanggal 21 hingga tanggal 23 hari Jumat nantinya pada pukul 12 malam. Hingga hari ini persiapan yang sudah disiapkan antara lain adalah pengamanan di mana ada 364 personil kepolisian yang sudah disiagakan untuk menjaga keamanan selama proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu pengamanan juga ditambah dengan sejumlah kendaraan taktis yang disiagakan untuk mencegah terjadinya kericuhan apabila nanti ada massa yang datang untuk mengganggu jalannya proses pendaftaran ini. Untuk sementara itu demikian dapat saya laporkan, kembali ke Anda Sheryl dan Anissa. Baik Rama, mungkin Anda bisa menceritakan sedikit bagaimanakah mekanisme pendaftaran bakal cagup dan juga cawagup nantinya? Ya, seperti sudah kita ketahui, pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ini dilakukan berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, apabila mereka diusung oleh partai politik, maka partai politik ini dapat mengajukan calon sendiri apabila mereka sudah memiliki setidaknya 22 kursi di DPRD. Dan setelah itu apabila pasangan calon tersebut mendaftarkan diri melalui jalur independen, maka ia harus mengumpulkan setidaknya 1 juta KTP. Itu sudah dikalkulasi oleh KPU, itu adalah threshold minimum untuk para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendaftar melalui jalur independen. Selain itu ada sejumlah kriteria lain yang harus dipenuhi. Ya, salah satu yang paling mengganjal adalah Pasal 70 ayat 3 dari Undang-Undang Pilkada nomor 1 tahun 2016 yang saat ini sekarang sedang diuji materi. Gugatannya diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang proses persidangan masih terus berjalan dan rencananya nanti akan terus berlanjut. Tanggal 26 adalah sidang berikutnya di mana nanti Gubernur Basuki Cahayapurnama akan mengundang 4 saksi ahli untuk bersaksi di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi syarat yang paling mengganggu bagi Gubernur Basuki Cahayapurnama sendiri, mengingat di bawah pasal 70 ayat 3 ia diharuskan mengambil cuti selama masa kampanye yang panjangnya selama 100 hari. Dan apabila nanti gugatan ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ia harus menyertakan bukti bahwa ia sudah bersedia untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 100 hari yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun apabila nantinya gugatan uji materi ini sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pendaftaran akan terus berjalan, namun KPU harus mengeluarkan satu peraturan baru untuk melegitimasi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur tanpa adanya penyertaan berkas cuti sebagai syarat mutlak untuk pencalonan, dan syarat cuti di luar tanggungan ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 3 hari setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah ditetapkan oleh KPU. Anissa dan Sheryl. Ya, Rama.
Selain Ahok Jarot yang nanti akan mendaftar pada pukul 12, apakah Anda sudah mendapatkan informasi, adakah nama-nama lain yang akan dijadwalkan akan mendaftar juga? Ini cukup sulit untuk ditebak Sheryl dan Anissa. Mengapa? Karena peta politik di Pilkada 2017 ini cukup sulit untuk diterka. Banyak sekali pasangan-pasangan yang awal-awalnya sudah digadang-gadangkan akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, namun sepertinya berubah komposisinya karena ada beberapa individu yang menginginkan posisi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur, namun karena pergerakan aliansi mereka terpaksa memikirkan kembali strategi ini, apakah menggandeng calon baru sebagai calon wakil gubernurnya atau terpaksa menyerahkan posisi calon gubernur kepada orang lain sementara ia mengambil posisi sebagai calon wakil gubernur. Ada beberapa nama yang sebenarnya sudah sempat mencuat, di antara lainnya adalah Yusril Iza Mahendra dan juga ada Rizal Ramli yang katanya akan diusung PAN, namun sudah ada beberapa informasi bahwa PAN sendiri akan mengusung nama-nama lain, bahkan akan berkoalisi dengan partai-partai lain. Salah satu nama yang mencuat adalah pasangan Sandiaga Uno dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Namun ini terus harus kita pantau, kita tidak bisa menerka-nerka, kita harus terus melihat siapa yang nantinya akan datang, karena hari ini pendaftaran akan dibuka hingga pukul 4, sama juga dengan besok pada hari Kamis akan dibuka hingga pukul 4, hari Jumat pendaftaran akan dibuka dari pukul 8 hingga pukul 12 malam. Sehingga kita lihat saja nanti siapa yang akan datang mendaftar dan bertanding di Pilkada 2017 nanti. Anissa dan Sheryl. Baik, terima kasih banyak Rama Aryadi yang melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.